Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita melanjutkan kajian kita atau pembelajaran kita bagaimana pentingnya taat kepada aturan. Dalam hidup dan kehidupan kita ini tak lepas daripada aturan, baik secara kekeluargaan, masyarakat, pemerintah, itu semua memiliki aturan. Dimanapun kita berada, tetap aturan itu akan kita temukan. Itulah yang menata kehidupan kita. Secara Islam, aturan itu dianjurkan. Taat untuk mentaati aturan itu dianjurkan. Karena aturan itu sangat penting untuk kita percayai, kita taati. Peraturan itu sangat penting untuk kita taati. Di mana misalnya salah satu contoh dalam tatanan satu keluarga. Di dalam keluarga saja, rumah tangga saja memiliki aturan. Aturan di dalam sebuah keluarga. Kalau tidak ada aturan di dalam keluarga itu, maka keluarga itu akan kacau. Walaupun aturan itu tidak tertulis, tetapi yang namanya di dalam satu rumah tangga atau keluarga pasti ada yang namanya aturan. Begitu juga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, ataupun lingkungan masyarakat kita, yang terbesarnya pemerintah. Semuanya itu ada aturannya. Hidup kita ini ada aturan. Maka kalau kita lihat contohnya, kita di dalam berlalu lintas menggunakan jalan raya, itu ada aturannya, aturan berlalu lintas. Apabila kita tidak mentaati aturan berlalu lintas, maka akan terjadilah kecelakaan. Karena itu peraturan berlalu lintas harus kita taati, harus kita patuhi. Jadi begitulah tatanan kehidupan kita ini. Bagaimana kehidupan beragama secara Islam, aturan itu dianjurkan oleh Allah untuk kita taati. Maka taat memiliki arti, yaitu tunduk kepada Allah. Secara kita lihat bahasa, kalau kita lihat taat itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mentaati, harus taat kepada peraturan. Jadi taat itu dia tunduk, patuh dia, mau dia melakukannya apa yang diperintahkan Allah dan apa saja yang dilarangnya. Jadi kalau dalam pemerintah ada aturan, maka harus kita patuhi. Tidak boleh kita mengingkarinya. Nah, aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan oleh setiap orang. Jadi taat kepada aturan, tunduk kepada tindakan ataupun perbuatan, sikap kita tunduk kepada aturan, sikap kita tunduk kepada aturan, ya kan? Tunduk kepada tindakan, tunduk kepada perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin ataupun yang lainnya harus kita taati. Jadi peraturan-peraturan itu yang tertuang di dalam ajaran agama kita taati. Peraturan-peraturan yang ada yang tertuang di dalam pemerintahan harus juga kita taati. Begitu juga peraturan-peraturan lainnya. Dalam hidup dan kehidupan kita ini sangat ditentukan dengan adanya aturan yang harus kita taati. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat salah satu ayatnya yang surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat ini menggambarkan untuk kita patuh dan kita taati. Di sini selaku orang yang beriman, kata Allah, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Kalaulah dia belum taat kepada Allah, belum taat kepada Rasul, belum dikatakan orang yang beriman menurut ayat ini. Jadi orang yang taat itu menurut An-Nisa ayat 59 itu adalah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu apa yang diperintahkan Allah senantiasa dikerjakannya, apa yang dilarangnya akan dijauhkannya. Begitu juga Rasul yang sering disampaikan, disuruh oleh Rasul, dikerjakan oleh Rasul, dia akan taat, mau mengerjakannya. Begitu juga dengan yang dilarang oleh Rasul, dia akan meninggalkannya. Ini ciri orang yang beriman. Jadi di samping itu ayat ini menggambarkan juga bahwa kepada pemimpin juga harus kamu taati. Dalam kehidupan ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dalam kehidupan kita ini pasti akan kita menemukan berbagai masalah. Ketika masalah itu ada, maka kita harus kembalikan. Ya, ketika masalah itu ada, kita musyawarahkan. Musyawarahnya memuncak, ya kan? Sebagai titik terakhirnya adalah kita kembalikan kepada Allah maupun Rasulnya. Mana kepada Allah? Itulah ajaran Allah, itulah kitabullah, itulah Al-Quran. Mana Rasulnya? Itulah dia sunnatullah, itulah dia hadis Nabi. Itulah hadis Nabi sebagai tuntunan kita yang harus kita ikuti. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya apabila kita ditemukan suatu masalah itu tidak bisa dihadapi, kembalikanlah semua persoalan itu kepada apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini sebagai rujukan kita untuk menentukan, memutuskan, menyimpulkan apa masalah yang sedang kita hadapi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi orang yang mau beriman tadi, jika betul-betul dia beriman kepada hari akhir, ya kan? Beriman kepada Allah, beriman dia kepada hari akhir, dia akan mau rujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumil akhir, dia tidak mempercaya hari akhir, maka orang itu bagaimanapun akan susah untuk merumuskan, akan susah untuk rujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena tidak akan percaya di Al-Quran dan Al-Hadis itu. Nah, bagi mereka yang merujukkan, ya, memutuskannya secara apa yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadis itu, mereka itulah khairu wa ahsan ta'wila. Maka orang yang demikian itu lebih utama dan lebih baik apa yang diakibatkannya. Artinya orang yang mengembalikan semua masalah dalam kehidupan yang ditemukannya tadi, kembalikannya kepada Al-Quran maupun Al-Hadis, itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Itulah yang harus kita taati. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa pendapat tentang bagaimana yang dikatakan ulil amri. Karena di sana tadi kita temukan adanya taat kepada ulil amri. Karena di sini beberapa pendapat, misalnya
Abdullah bin Hujaifah bin Qais, ya, beliau ketika Rasulullah mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah. Nah, ini tentang turunnya ayat itu tadi. Tapi yang berkaitan dengan pemimpin, kita lihat pendapat Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa Al-Baragi, beliau bahwa ulil amri itu, pemimpin itu adalah umaro. Umaro atau ahli hikmah. Nah, itu menurut pendapat Ahmad Mustafa. Ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Itu pendapat Ahmad Mustafa. Kalau kita lihat pendapat Al-Mawardi, ya, Al-Mawardi, 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu umaro, ya kan, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Kemudian kalau kita lihat ulama dan fuqaha, sahabat-sahabat Rasul, sahabat saja yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu kalau pendapat Al-Mawardi tentang pemimpin. Nah, kita lihat di sini yang lebih berwawasan Ahmad Mustafa Al-Baragi. Kalau kita melihat itu lebih fleksibel dia. Nah, jadi akhirnya kalau kita mengkaji untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, nah, maka di sini kalau kita lihat pendapat Mufassir Indonesia, Quraisy Shihab, dia memberi ulasan bahwasanya ketaatan kepada mereka pemimpin itu tadi, ya, ketaatan taat kepada ulil amri tadi, menurut Quraisy Shihab, bahwa memberi isyarat ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan bersyarat dengan ketaatan kepada Allah. Jadi taat kepada pemimpin itu yang dimaksud adalah pemimpin yang konotasinya bertaat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Nah, ini pendapat-pendapat, kajian-kajian tentang taat kepada aturan. Nah, kesimpulannya bahwa Islam menganjurkan untuk taat selagi aturan itu tidak melanggar norma-norma, nilai-nilai ajaran agama Islam. Maka kita jelaskan tadi, di rumah tangga saja memiliki aturan yang harus kita ikuti. Di masyarakat memiliki aturan yang harus kita patuhi. Di pemerintahan juga memiliki peraturan perundang-undangan yang harus kita patuhi. Itulah kajian kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.